penyesalan Elbert. Pagi itu, Tiara terbangun dengan beban hati yang amat berat. Matahari sudah mulai naik, memberi pemberitahuan bahwa hari baru telah dimulai. Tetapi untuk Tiara, hari ini tidak sama. Kenangan tentang kejadian ciumannya dengan Elbert masih bermain-main dalam pikirannya, seperti film yang terus diputar ulang dalam otaknya. Tiara menarik selimutnya lebih erat, berusaha untuk menghilangkan rasa dingin yang melanda tubuhnya, meskipun sudah ada cahaya matahari yang menyinari kamarnya. Ia begitu malas untuk bangun dari tidurnya. Gue kira selama ini spesial. Nyatanya gue sama sekali tidak berarti apa-apa. Gerutu Tiara dalam hati. Ia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kenapa jantungnya terus berdegup dengan kencang? Kenapa rasa sakitnya semakin dalam setiap kali berpikir tentang Elbert? Tiara pun bangkit dari tempat tidurnya dan menyalakan laptopnya. Dia harus belajar. Dia harus memikirkan tentang ujian yang akan datang. Tentang tugas yang harus diselesaikan. Tentang apapun, selain Elbert. Dia menatap layar laptopnya, berusaha menyerap kata-kata yang tertulis di sana. Tapi pikirannya terus kembali kepada Elbert. Laki-laki itu terus saja berputar-putar di dalam ingatannya. Beberapa saat kemudian, Tiara pun memutuskan untuk melakukan ritual mandinya. Ia akan pergi ke kampusnya sebentar lagi. Tugasnya sangat banyak, ia tidak boleh terus larut dalam pemikirannya. Tumben lesu? Tanya Sinta mengerutkan keningnya. Begitu turun dari kamarnya, raut wajah Tiara sama sekali tidak ceria. Lagi gak enak badan mah. Ucapnya bohong. Pantesan, ya udah nanti pulang dari kampus kita periksa ke rumah sakit ya. Enggak usah mah. Ini perlu diistirahatin aja, lagian juga gak parah kok sakitnya. Kilah Tiara. Ya udah sekarang makan dulu ya. Titah Sinta dengan lembut. Aku langsung berangkat aja deh mah. Nanti aja makan di kampus. Tolak Tiara secara halus. Ya udah kalau emang maunya gitu. Pak Umar udah nungguin di depan. Tiara pun mengangguk kemudian berpamitan untuk berangkat ke kampusnya. Tak sampai 30 menit Tiara pun kini sudah sampai di kampusnya. Tumben Raka belum datang. Tiara melihat ke arah parkiran motor. Ia belum melihat kalau motornya Raka terparkir di sana. Tiara sudah menebak jika Raka belum sampai di kampusnya. Akhirnya Tiara pun berjalan menuju kafe kampus. Hari ini ia merasa tidak lapar. Namun sepertinya Tiara sangat membutuhkan kopi. Mungkin itu bisa membantu dia untuk melupakan sedikit tentang Elbert. Setidaknya untuk sementara. Tapi saat Tiara akan memasuki kafe dan membuka pintu kafe itu, dia melihat Elbert ada di sana. Laki-laki itu duduk di sudut. Jantung Tiara berhenti sejenak. Dia bisa merasakan wajahnya saat ini terasa memanas. Tiara merutuki dirinya sendiri rencana untuk bersantai di kafe itu. Ia berharap menenangkan pikirannya. Namun sekarang ia malah bertemu tatap dengan Elbert. Andai dia bisa menghilang saat itu juga agar tidak bertemu dengannya. Elbert sudah menyadari kehadiran Tiara saat ini. Ia pun menatapnya. Matanya yang hitam pekat tampak seperti dua lubang hitam yang siap menariknya masuk. Dia berusaha untuk tersenyum. Tapi apa yang ia lihat adalah dua kalimat yang saling bertabrakan. Penyesalan dan kebingungan. Tiara, kata Elbert. Suaranya lebih rendah dan berat. Mengisyaratkan kesedihan. Tiara merasa seperti tengah tenggelamnya suasana di kampus. Dia harus pergi. Dia tidak bisa berada di sini. Tidak dengan Elbert. Dia menunduk, berusaha menghindari pandangannya dengan Elbert. Secepat kilat memutar badannya, Tiara berlari menuju pintu kafe. Tiara, tunggu. Elbert berteriak dengan kencang. Tapi Tiara tidak bisa. Dia harus menjauh. Dia harus melindungi hatinya. Dia harus melindungi dinding perasaannya yang selalu saja dipermainkan oleh laki-laki itu. Meski hatinya berteriak untuk meminta kembali, untuk meminta penjelasan laki-laki itu, untuk mencoba memahami apa yang terjadi antara mereka. Namun kakinya malah terus bergerak maju, menjauh dari Elbert. Dengan cepat berlari menjauh dari kafe. Elbert menatap pintu kafe yang kini sudah tertutup. Hatinya berat. Tiara telah pergi dan dia merasa kosong. Rasa kehilangan merasuk hingga ke tulang. Dia mencoba meredam rasa sakit di hatinya dengan kembali ke pekerjaannya sebagai rektor. Hari pun berlalu, pekerjaannya terus menumpuk di mejanya, tetapi pikirannya terus-menerus terganggu oleh pikiran tentang Tiara. Bagaimana dia berlari keluar dari kafe? Bagaimana dia menunduk untuk menghindari tatapannya? Bagaimana dia tampak begitu rapuh dan bingung?
Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Namun, semakin dia mencoba, semakin dia merasa tidak bisa melupakan Tiara. Pada suatu siang, ia melihat Tiara berada di kafe kampus. Dia mengenakan baju favoritnya, rambutnya tergerai panjang lembut di bahunya. Tiara tampak begitu cantik mempesona. Hati Albert bergetar. Rasa cinta dan penyesalan mengisi dadanya. Dia ingin mendekat, ingin berbicara dengan Tiara, ingin menjelaskan semuanya. Tapi dia tahu ini bukan waktu yang tepat. Keesokan paginya, tak ada kabut yang cukup tebal untuk menyembunyikan kebimbangan yang tergambar di wajah Albert ketika ia akan memasuki gerbang kampus tempatnya bekerja. Berbagai pikiran bercampur aduk dalam benaknya. Seperti biasa, Albert mencoba meredakan kegelisahannya dengan cara paling sederhana. Saya harus menemui Tiara. Saya tidak bisa seperti ini terus. Gumam Albert pelan. Merasakan nama itu meluncur lembut dari bibirnya. Dalam keramaian mahasiswa yang berlalu lalang, ia mencoba membayangkan wajah ceria Tiara, tetapi yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan karena ia harus menjauh, karena ia harus meninggalkannya sendirian. Menghela napas berat, Albert memandang ke arah gedung rektorat, tempatnya kini bekerja. Ia memiliki banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Namun semua itu terasa remeh di hadapan rasa bersalah yang mendera hatinya saat ini. Untuk beberapa saat, Albert membiarkan dirinya tenggelam dalam pertarungan batinnya, sebelum akhirnya ia memutuskan akan berbicara dengan Tiara. Sebagai seorang rektor, Albert selalu berusaha menjaga profesionalisme dan menjauh dari masalah pribadi, tidak mencampur adukan dengan pekerjaannya. Tapi kini, ia membiarkan hatinya berbicara lebih keras. Berjalan melewati koridor kampus dengan langkah yang tegap. Pikirannya terus-menerus berputar mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan segala yang ada di hatinya. Sesampainya di kelas Tiara, Albert menarik napasnya dalam-dalam, berusaha meredam detak jantungnya yang kini berpacu dengan cepat. Wajahnya tampak tenang, tetapi di balik itu semua ia merasa seperti anak kecil yang sedang ketakutan. Mengetuk pintu kelas. Suaranya terdengar jelas di antara bisikan-bisikan mahasiswa yang baru saja selesai kuliah. Saat pintu terbuka, matanya segera mencari sosok Tiara di antara kerumunan mahasiswa. Dan ketika ia menemukannya, sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tiara, bolehkah saya berbicara sebentar? Suara Albert terdengar begitu lembut, namun di dalamnya terkandung rasa berat yang tak bisa ia sembunyikan. Tiara menatap Albert dengan ekspresi terkejut, lalu beralih menatap Raka yang duduk tak jauh darinya. Pak Albert. Tubuh Tiara menegang ketika mendapati Albert berada di ujung pintu ruangan kelas untuk mencarinya. Apa bisa Tiara? Tanya Albert sekali lagi. Ya tentu Pak. Balasnya ragu, akhirnya Tiara pun menyetujui ajakan Albert. Kemudian Tiara beralih kembali menatap Raka. Kah, aku duluan ya? Ucapnya lembut, Raka pun yang kini merasa bingung hanya mengangguk sebagai jawaban. Kini keduanya berjalan berdampingan keluar kelas, meninggalkan keramaian mahasiswa yang mulai bubar. Para mahasiswa dan mahasiswi tampak membungkuk dengan hormat ketika menyadari kehadiran Albert sebagai rektor di kampus itu. Albert hanya menyapa mereka dengan senyuman tipis. Keduanya berjalan dalam diam sampai tiba di taman kampus yang sepi. Albert menghela napas dalam-dalam. Merasa tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan perasaan dan penyesalannya. Namun, ia tahu ia harus melakukannya saat ini juga. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.